caviar. It's good to have caviar, but we had it every damn day. You know? You had too much caviar. And yet, it stirs up envy, saying, who does she think she is, Marilyn Monroe? Halo, apa kabar kalian semua yang sudah berbaik hati mengklik video ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan. Di video kali ini aku mau mengulas biografi mengenai orang terkenal yang pastinya punya perjalanan hidup luar biasa, di mana segala sesuatu yang baiknya bisa kita jadikan contoh dan segala sesuatu yang buruknya juga bisa jadi pelajaran buat kita. Marilyn Monroe, seorang aktris, model, penyanyi asal Amerika yang terkenal karena memerankan karakter komedi sebagai Blondie Bombshell, yang mana adalah aktris dengan bayaran tertinggi walaupun kiprahnya hanya selama 1 dekade. Bahkan setelah kematiannya ini, dia tetap menjadi ikon utama budaya pop. Saking kerennya dia nih, di tahun 1999, Institut Film Amerika menempatkan Monroe di peringkat ke-6 dalam daftar legenda layar lebar wanita terhebat dari zaman keemasan Hollywood. Posisi ke-6 ini tepat berada di atas Elizabeth Taylor. Tahu Elizabeth Taylor siapa? Itu yang peranin film Cleopatra, itu yang keren juga. Dia juga pernah memenangkan Golden Globe untuk aktris terbaik untuk beberapa film. Tapi nggak semua perjalanan hidupnya indah ya. Dia ini bergumul dengan kecanduan, depresi, dan ada kecemasan juga, anxiety. Pernikahannya dengan pensiunan bintang bisbol Joe DiMaggio dan penulis drama Arthur Miller, itu keduanya berakhir dengan perceraian. Monroe ini meninggal di usia 36 tahun karena overdosis barbiturat, obat penenang ya, barbiturat itu di rumahnya di Los Angeles. Kematiannya dianggap sebagai kemungkinan bunuh diri, meskipun beberapa teori konspirasi ini telah diajukan dalam beberapa dekade setelah kematiannya. Nah, cerita tentang Marilyn Monroe ini bakal aku bagi ke dalam beberapa part video. Kenapa? Karena aku sih bisa aja bikin dalam 1 part video ya, aku singkat-singkat gitu. Cuma jadinya nanti nggak seru karena nggak semua detail aku ceritain di sini. Karena aku juga tertarik di sini mau bicarain tentang skandal mengenai kematiannya yang sampai sekarang itu masih banyak banget diomongin orang. Ini pasti seru banget. Oke, sekarang tanpa menunggu lama, let's get it on. Oke, jadi Marilyn Monroe lahir dengan nama Norma Jean Mortensen di Rumah Sakit County Los Angeles, California pada tanggal 1 Juni 1926. Ibunya ini namanya Gladys Pearl Baker. Dia berasal dari keluarga miskin yang tinggal di Midwestern yang kemudian bermigrasi ke kota besar yaitu ke Los Angeles. Gladys Pearl Baker ini, ibunya Monroe, menikah dengan seorang pria pekerja pabrik bernama John Newton Baker di usia 15 tahun, Bo. Nah, si John Newton Baker ini 9 tahun lebih tua. Di pernikahan ini mereka dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama itu laki-laki bernama Robert dan yang kedua itu perempuan bernama Bernie. Nah, kemudian Gladys berhasil mengajukan gugatan cerai dan hak asuh tunggal pada tahun 1923. Tetapi di situ Baker menculik anak-anaknya si Robert dan Bernice ini untuk tinggal di daerah asalnya nih di Kentucky. Jadi dibawa kabur tuh anak-anaknya, gila gak sih? Nah, terus di sini Monroe itu kayak dikasih tahu loh kalau dia punya saudara kandung sampai dia nanti berusia 12 tahun. Nah, dia juga baru ketemu sama saudara kandung perempuannya ini, si Bernice, setelah dewasa ya, pas sudah besar baru mereka akhirnya bertemu. Di sini setelah perceraian, Gladys akhirnya bekerja sebagai seorang pemotong film negatif. Itu di suatu perusahaan yang namanya Consolidated Film Industries. Dan di tahun 1924 Gladys menikah lagi dengan seorang pria bernama Martin Edward Mortensen. Tapi hanya beberapa bulan kemudian mereka bercerai lagi. Itu tepatnya di tahun 1928. Nah, identitas ayahnya Monroe ini gak diketahui ya, tapi si Monroe sih paling sering saat itu menggunakan nama belakang Baker. Gladys menyebut bahwa Mortensen ini adalah ayahnya Monroe di akta kelahiran, tapi kecil kemungkinan ya kalau si Mortensen ini adalah ayahnya Monroe. Kenapa? Karena si Monroe ini lahir itu lama setelah si Gladys dan Mortensen ini bercerai. Menurut beberapa sumber yang aku temukan di internet, kayaknya nggak mungkin deh si Mortensen ini ayahnya Monroe. Ada seorang penulis biografi yang berdasarkan
penelitiannya gitu ya, menurut dia ayahnya Monroe ini adalah salah seorang pekerja yang satu kantor nih sama Gladys di Consolidated Film Industries itu, yang bernama Charles Stanley Gifford. Ya, jadi kemungkinan ayahnya Monroe ini adalah rekan kerjanya si Gladys. Meskipun Gladys tidak siap secara mental dan finansial untuk seorang anak, tapi masa kecilnya Monroe sih bisa dibilang stabil dan bahagia. Gladys menempatkan putrinya dengan orang tua angkat yang bernama Albert dan Ida Bolander di kota pedesaan di Hawthorne. Dia juga tinggal di sana selama 6 bulan pertama, sampai dia terpaksa pindah kembali lagi ke kota karena untuk bekerja, untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih besar mungkin ya. Tapi tetap kok Gladys ini nggak ninggalin Monroe ya, dia tetap care sama Monroe, dia bekerja di hari kerja, kemudian pada weekend dia tetap mengunjungin putrinya di Hawthorne. Nah, pada musim panas tahun 1933, Gladys akhirnya berhasil membeli sebuah rumah kecil di Hollywood dengan pinjaman dari perusahaan pinjaman, dan dia pun akhirnya memindahkan Monroe yang saat itu berusia 7 tahun untuk tinggal sama dia. Nah, di bulan Januari 1934, miris banget loh ketika mereka sudah pindah rumah, bisa tinggal bareng. Di situ Gladys dia didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Nah, akhirnya setelah berapa bulan dirawat di rumah peristirahatan, si Gladys ini dipindahkan ke rumah sakit negara metropolitan, dan dia menghabiskan sisa hidupnya itu keluar masuk rumah sakit dan akhirnya jadi jarang berhubungan dengan Monroe. Kemudian akhirnya Monroe menjadi anak asuh negara, dan ada teman ibunya yang namanya Grace Goddard itu mengambil tanggung jawabnya sebagai walinya Monroe. Berikutnya di mana situasi kehidupan Monroe ini sering berubah. Jadi 16 bulan pertama itu dia mengalami pelecehan seksual ya. Nah, jadi si Monroe ini dia berbicara tentang pelecehan seksual oleh seseorang ketika dia berusia 8 tahun. Itu dia ceritakan mengenai itu ke beberapa orang gitu. Tapi dia menolak menyebutkan nama pelakunya ya. Tapi ya biasa ya, netizen pada kepo, akhirnya dicari tahu bagaimana, dan dipercaya bahwa pelakunya ini adalah seseorang bernama George Atkinson, karena kebetulan dia adalah seorang penyewa kamar di rumahnya Monroe dan Gladys. Jadi biasa orang kalau di luar negeri itu ya, di Amerika setauku memang kalau kita punya rumah nih, kamarnya ada berlebih dan nggak kepake, biasanya disewakan lah ke orang yang mau menyewa gitu, ngekos gitu, istilahnya kayak kos-kosan ya, kos-kosan dadak kos-kosan dadakan. Dan kebetulan juga deskripsi Monroe akan pelakunya itu mirip-mirip tipis nih sama si Atkinson. Nah, ada pendapat juga yang menyebutkan bahwa pelecehan-pelecehan yang diterima oleh Monroe ini itu mungkin menjadi faktor penyebab utama dalam masalah kesehatan mentalnya Monroe. Dan mungkin karena subjek itu tabu ya saat itu di Amerika Serikat gitu ya, Monroe tuh nggak berani loh cerita ke siapa-siapa di depan umum. Kemudian juga ada pernyataan bahwa Monroe dilecehkan secara seksual oleh suaminya Grace Goddard tahun 1937, dan juga katanya dia juga dilecehkan oleh sepupunya saat tinggal dengan seorang kerabat ya. Tapi ada juga sih yang meragukan insiden-insiden pelecehan tersebut gitu. Kenapa? Karena nggak ada bukti gitu. Bukti yang keluar saat itu hanya dari yang si Monroe cerita aja, selebihnya kita nggak tahu apa gitu, jadi nggak tahu benar apa enggak. Nah, dengan masa kecil yang seperti itu, akhirnya Monroe ini tumbuh menjadi seorang gadis yang pemalu, bicaranya juga agak gagap gitu, terpatah-patah gitu ya, dan dia juga penyendiri. Di musim panas di tahun 1935 dia tinggal sebentar nih sama si Grace dan Erwin Goddard, dan di bulan September Grace itu akhirnya menempatkan Monroe di sebuah panti asuhan, yang mana panti asuhan itu adalah disebut-sebut sebagai panti asuhan percontohan, jadi otomatis pasti segala sesuatunya keren di sana gitu ya. Nah, tapi tetap loh, dia mau sebagus apa panti asuhannya, tetap Monroe pasti merasa ditinggalkan. Setelah beberapa lama itu kemudian ada staf panti asuhan yang bicara sama Grace Goddard dan bilang bahwa Monroe ini sebenarnya akan lebih bahagia kalau dia tinggal di dalam sebuah keluarga loh. Karena ya itu balik lagi lah tadi, mau sebagus apa panti asuhannya tapi tetap aja di situ panti asuhan. Oleh karena itu Grace Goddard akhirnya menjadi wali resminya di tahun 1936. Nah, hal ini hanya berlangsung beberapa bulan karena ya itu tadi yang sudah aku sebutkan bahwa Erwin Goddard, suaminya Grace ini, melecehkan dia, dan kemudian dia tinggal sebentar sama kerabat dia dan juga tinggal sama teman Grace, pindah-pindah lah gitu ya. Dia juga sempat tinggal di Los Angeles.
dan Compton sama kerabat juga. Pada bulan September 1938, Monroe ini menemukan rumah yang lebih permanen ketika dia mulai tinggal dengan saudaranya Grace, nih tantenya Grace yang bernama Anna Lower di Southdale. Kemudian dia juga terdaftar di Emerson Junior High School. Dia juga pergi beribadah ke Christian Science setiap minggu. Monroe itu adalah siswi yang biasa-biasa aja ya gitu. Tapi dia sih unggul dalam menulis dan dia juga berkontribusi pada surat kabar sekolah. Karena masalah kesehatan lansia Lower, kebetulan juga memang Anna Lower ini sudah uzur gitu ya. Monroe akhirnya kembali untuk tinggal bersama keluarga Goddard di Van Nuys di sekitar awal tahun 1941. Di tahun yang sama dia mulai bersekolah di Van Nuys High School dan tahun 1942 setahun kemudian perusahaan yang mempekerjakan Erwin Goddard memutasi dia ke daerah Virginia Barat. Nah, jadi ada undang-undang perlindungan anak di California yang mencegah Goddard untuk bawa Monroe keluar dari negara bagian. Karena nggak bisa ngikut ke Virginia Barat dan nggak mau balik ke panti asuhan, akhirnya mereka menemukan suatu solusi mudah yang kalau menurutku wow sekali loh. Solusinya adalah Monroe menikah dengan putra tetangga yang berusia 21 tahun yang adalah seorang pekerja pabrik yang bernama James Dougherty, dan mereka resmi menikah pada tanggal 19 Juni 1942 tepat setelah ulang tahunnya yang ke-16. Nah, jadi karena menikah muda ini, si Monroe kemudian akhirnya mau gak mau harus putus sekolah dan menjadi ibu rumah tangga. Lama-lama dia mendapati dirinya ini dan Dougherty itu gak cocok ya, dan kemudian Monroe itu sampai bilang kalau dia itu dying of boredom, gila gitu kan, saking bosannya metong gua gitu kata dia. Tahun 1943 Dougherty ini mendaftar ke Merchant Marine dan ditempatkan di Pulau Santa Catalina, tempat Monroe mau gak mau ikutlah pindah ke sana. Bulan April 1944 Dougherty dikirim ke Pasifik dan dia akan tinggal di sana selama 2 tahun berikutnya. Dan ya terpaksa Monroe akhirnya pindah tinggal dengan orang tua Dougherty kembali ke Van Nuys itu ya. Dan dia mulai bekerja di sebuah perusahaan radio plane, sebuah pabrik amunisi di Van Nuys. Dan di akhir 1944 dia bertemu dengan fotografer David Conover yang dikirim oleh US Army Air Forces First Motion Picture Unit ke pabrik untuk mengambil gambar pekerja perempuan untuk menghibur tentara-tentara yang dikirim jauh ke luar sana. Jadi fungsinya si US Army Air Forces First Motion Picture Unit ini adalah mereka foto-foto nih, foto-foto cewek-cewek gitu ya, foto-foto cewek-cewek lah gitu. Fotonya juga yang biasa aja kok, nggak yang jangan pikirannya aneh-aneh. Fotonya biasa aja, kemudian nanti dibikin semacam kayak pin up gitu ya, kayak majalah. Kemudian nanti dibawa nih ke misalnya daerah peperangan di mana banyak tentara-tentara yang dikirim untuk berperang ke sana. Jadi mereka bisa lihat-lihat tuh ya kan. Jadi termotivasi, gue pengen cepet pulang nih, cakep-cakep amat cewek-cewek gitu kan. Kayak gitu. Meskipun nggak ada foto dia yang dipakai sebenarnya, akhirnya dia berhenti bekerja di pabrik pada bulan Januari 1945. Dan mulai merintis karir menjadi model. Menentang suaminya yang dalam penugasan militer, akhirnya dia pindah untuk tinggal sendiri dan menandatangani kontrak dengan Blue Book Model Agency pada bulan Agustus 1945. Di sini Monroe menandatangani kontrak dengan agen akting pada bulan Juni 1946. Dia mengikuti casting di 20th Century Fox dan di situ ketemu dengan kepala eksekutif Daryl Zanuck yang sebenarnya sih nggak antusias ya, tapi dia tetap ngasih Monroe kontrak standar 6 bulan. Meskipun nggak antusias, tapi kenapa tetap dikasih kontrak? Karena ya dia nggak mau aja Monroe ini dikontrak sama studio saingan yang kebetulan kayaknya tertarik sama dia, daripada direbut orang ya udahlah kontrak aja. Akhirnya kontraknya itu dimulai pada bulan Agustus 1946 dan dia akhirnya memilih nama panggung Marilyn Monroe. Nah, jadi nama pertamanya ini Marilyn ini terinspirasi pada bintang Broadway Marilyn Miller. Yang terakhir itu Monroe-nya itu adalah nama gadis ibunya. Akhirnya pada bulan September 1946 demi mengejar impiannya untuk menjadi model dan artis, dia menceraikan James Dougherty, suaminya yang jadi tentara itu. Kenapa? Karena si James Dougherty ini menentang dia untuk berkarir. Bye-bye, hati-hati tuh para lekong-lekong ya, para suami-suami kalau menentang bininya berkarir.
Kagak bercanda. Sebenarnya semua bisa diomongin ya, cuma yang entahlah mungkin dia saat itu berambisi banget, jadi ya udahlah cerain aja lah, yang penting gue bisa jadi model lagi. Di tahun ini juga setelah dibebaskan dari Rumah Sakit Negara bagian di San Jose, si Gladys Beck kembali tinggal bersama Monroe nih. Dia udah mungkin rumah sakit sudah menilai dia sudah oke lah ya gitu. Tapi tetap aja sebenarnya Gladys ini belum jelas sekali belum sehat secara mental gitu. Jadi dia itu setiap hari cuma mau pakai baju perawat. Jadi pakai baju perawat aja terus gitu. Dia nggak mau pakai baju lain. Dan dia juga nggak ramah sama orang-orang di sekeliling dia. Walaupun Gladys ngobrol sama Monroe itu seringnya sih hanya cuma buat ngungkapin kalau si Gladys ini nggak seneng sama pilihan karir Monroe loh. Dia nggak pengen anaknya jadi artis gitu. Dan pada akhir tahun itu Gladys itu secara mendadak bilang kalau gue mau tinggal sama tante lo aja lah gitu di Oregon gitu katanya. Udah ya gue cabut ya. Udah kira pergilah Gladys ke Oregon. Nah setelah dikontrak sama Fox itu 20th Century Fox ini selama 6 bulan pertama itu Monroe nggak dapat peran film apa-apa ya, dan sebagai gantinya dia mendedikasikan hari-harinya untuk kelas acting. Nah kenapa? Karena dia mau belajar lebih banyak tentang industri film. Dia juga menghabiskan waktu di banyak studio untuk ngamatin kerjaan orang lain gitu. Jadi kerjaan kameramen kayak mana situ, kerjaan makeup artist kayak mana situ. Jadi dia nambah pengetahuan juga di situ ya. Kemudian kontraknya itu diperbarui sama Fox pada bulan Februari 1947 dan akhirnya dia dapat film pertamanya nih, dapat peran di film pertamanya, bagian kecil aja sih dalam film Dangerous Years, dan ada juga film yang berjudul Skuda Who, Skuda Hey. Saat ini juga studio mendaftarkan dia di sekolah acting, Actors Laboratory Theater, dan terlepas dari antusiasmenya belajar di Actors Lab ini, guru actingnya itu menganggap dia ini terlalu pemalu dan kayaknya nggak punya masa depan deh dalam dunia acting. Itu kata guru actingnya ya, guru les actingnya itu. Dan akhirnya Fox tidak memperbarui kontrak Monroe dan dia pun kembali ke modeling sesudahnya. Monroe itu bertekad banget loh untuk jadi artis gitu ya, dan akhirnya dia terus belajar di Actors Lab, di tempat les actingnya itu. Dan di bulan Oktober 1947 dia muncul dalam drama Glamour Prevert di Bliss Hayden Theater, tapi berakhir setelah hanya beberapa pertunjukan. Nah, untuk mempromosikan dirinya lagi, dia ini sering mengunjungi kantor produser. Dia juga berteman dengan kolumnis gosip yang bernama Sydney Skolsky, dan dia juga menghibur tamu-tamu pria berpengaruh di acara-acara. Akhirnya dia berteman dengan seorang eksekutif Fox yang bernama Joseph Schenck. Itu dia mulai merubah penampilan di situ. Garis rambutnya itu agak diangkat ya. Diangkat kayak gini loh gitu ya. Gini ditarik gini, ini dicukur dikit gitu. Nah, kemudian dicat pirang platinum. Jadi sebenarnya aslinya rambutnya itu nggak pirang ya, jadi rambutnya itu brunet gitu. Kemudian karena untuk merubah penampilannya supaya lebih cocok dengan Hollywood, dia rubah penampilan dan mencat rambutnya menjadi warna pirang. Dia juga main di sebuah film musikal beranggaran rendah berjudul Ladies of the Chorus, di mana dia mendapatkan peran sebagai chorus girl yang dirayu oleh seorang pria kaya. Dia juga menjalani casting untuk peran utama dalam film Born Yesterday, tapi ya itu kontraknya nggak diperpanjang sama Fox. Nah, kemudian Ladies of the Chorus itu dirilis, tapi juga nggak sukses. Si Monroe ini kemudian menjadi anak didik dari Johnny Hyde, wakil presiden dari William Morris Agency. Hubungan mereka segeralah yang menjadi hubungan bukan cuma pertemanan, tapi friends with benefit. Benefitnya sudah tahu seperti apa, aku nggak perlu jelasin. Dan si Johnny Hyde ini mengusulkan kita nikah aja yuk gitu, tapi Monroe-nya nggak mau. Dia mau enggak, gini aja kayak lebih enak deh gitu. Nah, sementara itu Monroe di sini melanjutkan modeling. Dia muncul dalam beberapa iklan bir kalau nggak salah. Kemudian dia juga berpose telanjang artistik untuk kalender dengan menggunakan nama samaran Mona Monroe. Pun dia menghadapi skandal yang diakibatkan karena dia mengklaim bahwa dia enggan loh sebenarnya pose foto telanjang, itu cuma lagi butuh uang aja gitu. Tapi ada penulis biografi yang bilang enggak, dia nggak tertekan kok, dia seneng foto-foto model gitu. Nggak tahu yang mana yang benar lah ya. Mungkin jaim dia. Dan akhirnya kita masuk ke tahun 1950 di bulan Desember.
Monroe dikontrak lagi berkat kegigihannya untuk mencari koneksi. Monroe dikontrak lagi sama Fox selama 7 tahun. Dan kontrak Fox ini membawa Monroe ke lebih banyak popularitas dan dia memiliki peran pendukung dalam 4 film beranggaran rendah di tahun berikutnya di 1951. Keempat film itu menampilkan dia itu sebenarnya kalau menurutku hanya sebagai ornamen seksi, apa kalau istilah di kita ya, pemanis. Nah, pemanis aja gitu. Nah, akhirnya popularitasnya di para penonton juga meningkat di sini. Dan dia juga dinyatakan sebagai Miss Cheesecake of 1951 oleh surat kabar tentara Stars and Stripes. Dan di bulan Februari 1952, Asosiasi Pers Asing Hollywood menobatkan Monroe sebagai tokoh box office muda terbaik. Terlepas dari popularitas barunya sebagai simbol seks, Monroe juga ingin menunjukkan lebih banyak jangkauan aktingnya. Dia mulai mengambil kelas akting lagi dan dia juga ngambil kelas pantomim itu yang begitu-begitu. Segera setelah memulai kontrak dengan Fox ya, dan dalam sebuah drama dia berperan sebagai pekerja pengalingan ikan, dan untuk mempersiapkan perannya itu dia tuh sampai rela menghabiskan waktu di pengalingan ikan di daerah Monterey untuk benar-benar lihat gimana sih pekerja pengalingan ikan tuh, kayak mana sih pekerjaannya, dia mau lihat langsung. Dan di sini dia akhirnya menerima ulasan positif untuk penampilannya. Kemudian ada juga film thriller di mana di sini Monroe berperan sebagai pengasuh yang terganggu mentalnya yang digunakan oleh eksekutif produser Fox ini, si Zanuck, untuk menguji kemampuan dia dalam peran dramatis yang lebih berat. Sebenarnya film ini bisa jadi bukti bahwa gue bisa kok peran-peran yang lebih oke gitu ya. Tapi tetap ya, namanya kritikus film di sana itu sadis-sadis ya. Beberapa kritikus itu menganggap dia terlalu tidak berpengalaman lah untuk peran yang sulit. Jadi perannya gitu-gitu aja lah, nggak usah susah-susah lah, agak berat loh gitu, kayak gitu. 3 film Monroe lainnya di tahun 1952 dilanjutkan dengan peran yang berfokus hanya pada daya tarik SKS-nya. SKS tau lah apa ya. Dalam film We're Not Married itu dia berperan sebagai kontestan kontes kecantikan yang diciptakan semata-mata hanya untuk menampilkan dia dalam pakaian renang. Dan dalam film Monkey Business dia berperan sebagai sekretaris yang bodoh, pirang, dan kekanakan yang dengan polos tidak menyadari bencana yang dia sebabkan di sekelilingnya. Contoh, kayak gini loh, kayak kita ceweknya cakep banget gitu kan, terus dia jalan papasan sama cowok, cowoknya sampai nengok, sampai gini terus nabrak tiang, kayak gitu aja. Itu perannya dia di film tuh bikin begitu aja gitu. Kemudian juga ada film berjudul Full House, dia juga punya peran kecil sebagai apa? Sebagai pekerja SKS komersial. Di situ-situ aja ada pokoknya perannya, jenisnya sama semua gitu. Kemudian ya mungkin Monroe juga akhirnya menyerah kali ya, mungkin ya memang bagiannya dia di sini gitu. Akhirnya dia untuk menambah reputasinya sebagai simbol SKS, dia membuat aksi publisitas yang wow banget tahun itu. Dia pakai gaun terbuka saat bertindak sebagai Grand Marshal pada Miss America Pageant Parade, dan bilang kalau ketika diwawancarai sama kolumnis gosip Earl Wilson, dia bilang, aku biasanya gak pakai celana dalam loh. Apa maksudnya? Di musim gugur tahun 1952, Gladys ibunya tiba di rumah Grace Gader dalam keadaan mental yang parah. Sampai akhirnya mereka harus minta bantuan ke polisi, dan Monroe lihat sendiri waktu ibunya itu diikat dan dikirim ke rumah sakit sekali lagi karena kambuh ya, penyakit mentalnya kambuh. Di sini ibunya terus mengirimi dia surat secara teratur dari Rockhaven Sanitarium di La Crescenta. Biasanya permintaannya sama deh, get me out from here, from this hell, get me out. Selama periode ini juga Monroe mendapatkan reputasi sebagai orang yang sulit diajak bekerja sama. Dia sering terlambat atau malah gak muncul sama sekali ya ke tempat syuting. Dia juga sering banget gak inget dialog ketika take. Dan dia mau menuntut beberapa pengambilan ulang sebelum akhirnya dia melihat oke, gue udah perfect di situ. Beberapa orang menilai bahwa dia ini adalah kombinasi antara perfeksionisme, rendah diri, dan demam panggung juga. Makanya dia sering minta ada pengulangan lah ya, diulang take-nya.
Dan akhirnya di sini untuk mengurangi kecemasan dan insomnia kronisnya, dia mulai menggunakan barbiturat, amfetamin, dan alkohol. Barbiturat itu obat penenang ya. Nah, itu tadi semua part 1 dari video mengenai kehidupan Marilyn Monroe yang bisa aku ceritain. Dari mulai masa kecilnya, keadaan ibunya, sampai dengan bagaimana sih ceritanya sampai dia akhirnya bisa berkecimpung ke dunia keartisan. Nah, di part 2 nanti aku bakal ceritain mengenai puncak karirnya. Tapi dari awal dulu pastinya, dari awal dia meniti sampai atas, sampai dengan pernikahannya dan kegagalan di pernikahan, apa yang bikin dia gagal di pernikahannya, itu semua bakal aku ceritain di part 2. So, aku butuh likes dan dislike dari kalian, jadi aku tahu kalian tuh suka apa enggak gitu. Kalau banyaknya yang like berarti banyak yang suka, kalau banyak yang dislike berarti banyak hal yang mesti harus aku perbaiki di sini. Apa yang harus aku perbaikin tulis aja di kolom komentar. Dan aku bakal berterima kasih banget untuk semua komentar yang kalian tulis buat aku. Sampai ketemu lagi ya, tetap sehat, tetap semangat. Now all I have is looking